Rizal, kejadian seperti ini kan bukan baru. Sebetulnya memang sejak reformasi terjadilah konflik komunal. Tapi intensitasnya sekarang semakin tinggi. Adakah hubungan antara konflik sosial, bentrokan sosial ini dengan persoalan ekonomi? Tom, ada dua hal. Satu adalah konflik komunal dan horizontal. Yang kedua adalah buat saya menyedihkan sekali banyak orang yang bunuh diri di Indonesia. Padahal kita tahu agama mengatakan kalau bunuh diri itu masuk neraka. Nah, ini menunjukkan adanya keputusasaan. Orang tidak ada harapan. Apa yang menyebabkan mereka masuk dalam trap seperti itu? Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Rasa damai atau perdamaian itu hanya bisa ada kalau ada rasa keadilan. Ya, jadi kalau kita ingin supaya ada suasana damai di hati kita semua, maka harus ada sense of justice, harus ada rasa yang adil. Nah sayangnya rasa yang adil ini semakin lama semakin berkurang. Karena ternyata hukum tidak berlaku buat semua orang. Kalau kuat, kalau bisa bayar, ya kan, bisa bebas dari hukum atau dihukum ringan. Nah tetapi ada hal lain. Kalau kita baca di media, seolah-olah ekonomi kita ini super berhasil, super hebat. Padahal sering yang dimaksudkan sebagai baik itu adalah indikator finansial, indikator keuangan. Nilai tukar menguat, cadangan devisa naik, inflasi terkendali. Itu semua indikator-indikator finansial yang belum tentu atau hanya merupakan bagian kecil dari indikator ekonomi. Kalau indikator ekonomi kan berapa banyak sih yang bekerja, daya beli rakyat naik apa tidak. Abang ingin mengatakan ketidakadilan itu dicerminkan dalam ketimpangan ekonomi seperti itu? Iya, bahwa saat ini kalau dilihat dari indikator finansial, Indonesia lagi bagus-bagusnya. Banyak hot money masuk ke dalam, hampir perkiraan kami 130 miliar dolar, lebih besar dari cadangan devisa yang hanya 86 miliar dolar, dan itu kan nggak ada kaitannya sama ekonomi secara umum. Atau komoditi lagi bagus-bagusnya, harga tambang, harga sawit, dan lain-lain. Itu linknya dengan lapangan kerja relatif tidak terlalu besar. Sehingga kita walaupun pertumbuhan ekonominya 5-6%, kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja semakin rendah. Inikah yang menyebabkan kemudian muncul frustasi dan kemudian diekspresikan dengan amuk massa itu? Tom, coba bayangkan kalau Tommy nganggur. Barangkali 30 tahun yang lalu ada extended family, ada om, tante, nenek yang bisa bantu. Makin lama extended family ini makin kecil. Tom nganggur, punya istri, anak di rumah nggak bisa makan, maunya kan marah aja. Nah tidak aneh di seluruh dunia indikator keberhasilan sebuah negara yang paling penting bukan nilai tukar, bukan inflasi, karena itu hanya target antara, tetapi adalah kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja. Karena kalau orang bekerja, dia punya rasa percaya diri, dia juga tidak gampang dimobilisasi untuk radikal misalnya, ya, untuk berkelahi, karena dia sibuk, dia harus bekerja. Baik. Nah, kuncinya apakah jalan ekonomi yang kita anut ini mampu tidak menciptakan lapangan kerja? Ini jadi persoalannya ya. Ini persoalan utamanya. Pak Sultan, kalau melihat kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, tentu kita semua prihatin. Apa assessment, apa penilaian, apa hasil kajian yang dilakukan teman-teman Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa? Begini, kita harus lihat dulu permasalahannya, ya, akar dari permasalahan ini. Jadi kalau dikatakan bahwa salah satu faktor ekonomi memicu frustasi massa atau pemicu adanya kejadian seperti amok massa seperti yang kita lihat di tayangan TV tadi ini, kita harus lihat juga ini adalah akumulasi sejak zaman Orba, kemudian dilepaskan
dengan zaman reformasi begitu saja terlalu liberal, akhirnya apa? Yang terjadi tumpang tindih di antara kita, semua ingin si A ingin menguasai si B, si B, si C. Kan demikian sekarang tidak ada kontrolnya. Terjadilah yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali undang-undang yang kita buat ya untuk tujuannya baik, ternyata tumpang tindih dengan yang lain. Kemudian adanya juga krisis keteladanan. Kalau menurut saya, malah saya garis bawahi dari awal-awal. Dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang ini, terjadi krisis moral, krisis akhlak di Republik ini. Itu sampai yang penting. Sekarang itu ya? Sampai sekarang. Makanya saya senang ketika Menteri Mendiknas menyatakan, mulai tahun depan, ajaran yang anti korupsi harus diajarkan di sekolah-sekolah. Dan saya tambahkan kalau bisa budi pekerti. Dulu kita sangat hormat sekali sama guru-guru kita. Sekarang kan tidak. Guru pun ikut bermain sekarang. Maka siapa yang menjadi panutan kita? Nah ini yang terjadi. Makanya satu-satunya bahasa Inggris yang diambil dari Indonesia ini amuk. Ngamuk. Lalu solusinya apa? Kita tidak bisa mempersoalkan. Betul. Solusinya adalah kita bersama-sama mulai dengan mindset kita seperti yang disampaikan oleh Pak SBY ketika pidato di parlemen untuk pidato kenegaraan tentang APBN. Beliau mengatakan semua debottlenecking yang membuat terkungkung kita, undang-undang yang mengkungkung kita sendiri harus kita dobrak. Tapi dengan syarat mindset kita antara pemimpin dan rakyatnya harus sama-sama berubah untuk ngatasin ini. Pak Sultan tidak melihat ada persoalan ketimpangan ekonomi yang menjadi penyebab. Pasti ada kan, saya katakan tadi salah satu indikator itu pasti ada. Tapi ini semua bisa diselesaikan dengan kebersamaan kita semua. Terutama dalam hal memberantas korupsi. Korupsi ini berapa triliun? Kalau zaman Pak Mitro dulu mengatakan APBN kita bocor 20%. Ya. Sekarang mungkin dari kemarin-kemarin lebih lagi mungkin. Sekarang dengan meja-mejanya katanya. Kayak begitu, Bapak kan sudah tahu. Nah, kalau ini kita bisa antisipasi, kan bisa mensejahterakan rakyat. Belum lagi program-program pemerintah yang mestinya sampai ke rakyat dengan baiknya, diganggu teman yang lain, ada macam-macam dibuat, akhirnya investor lari. Nah, akhirnya kita katakan ini PR kita bersama, siapapun dia. Setuju Bang Rizal? Saya kira sih jawaban yang bagus. Tetapi tentu kita menginginkan sesuatu yang lebih konkret. Coba bandingkan dengan Presiden Lula di Brazil. Berkuasa hanya 8 tahun. Brazil tadinya negara biasa-biasa, jadi kekuatan besar di Latin Amerika, bahkan di dunia. Dalam waktu 8 tahun, dia bisa mengurangi kemiskinan sangat besar. Dan yang ketiga, sektor industri dan pertanian dahsyat sekali. Nah ini saya mohon maaf, kita udah masuk tahun ke-6. Tentu perlu dipertanyakan, apakah cukup hanya dengan ini? Ataukah barangkali jalan yang kita pilih ini bukan jalan yang benar, ini jalan yang mencong. Nah menurut saya ini jalan yang mencong di dalam bidang ekonomi. Ya, Mbak Afi, saya ingin bertanya pada Mbak Afi, apakah betul jalan kita untuk mensejahterakan rakyat itu kurang tepat? Tapi sebelum Mbak Afi menjawab, jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.